Shalom, selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Walaupun kita ada dalam masa pandemi, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat merayakan Natal, walaupun kita harus merayakannya dari rumah. Tetapi kita tetap bersyukur karena
kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan kita semua ada sampai pada hari ini. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Oleh karena itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa beribadah, merayakan Natal sekali lagi sebagai keluarga besar PPA IO 628 Siloam. Kami mau menyerahkan jalannya rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih setiamu. Kami mohon pimpinan dan kehadiranmu bagi kami semua, supaya kami semua diberkati dalam rangkaian perayaan Natal pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah perayaan Natal, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan setelah ibadah ini kami merasa diberkati dan kami siap menjadi berkat di mana Tuhan mengizinkan kami ada. Terpuji namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami taruh sempurna hanya di dalam tangan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia dan hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Mari kita semua memuji Tuhan bersama-sama, bergembira karena kelahirannya bagi kita. Dia datang bagi kita semua. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Anak-anak masih mau memuji Tuhan?
Kalau anak-anak masih mau memuji Tuhan, kembali kita memuji Tuhan bersama dengan pujian Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita semua bersorak-sorak. Kita memuji Dia karena Dia Yesus yang lahir bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman alam. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman alam. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman alam. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Lukas 2 ayat 1-4. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Monika. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita akan menyiapkan hati kita. Semua menyiapkan hati masing-masing, anak-anak yang ada di rumah dan orang tua. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Atas dasar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Allah paling tidak untuk dua hal ini. Yang pertama, kita bersyukur
atas hidup kita hari ini. Dan yang kedua, kita bersyukur untuk situasi sekarang di mana pandemi COVID-19 belum juga berakhir, sehingga memaksa kita harus merayakan Natal secara berbeda, tidak seperti perayaan-perayaan Natal sebelumnya, di mana kita bisa berkumpul dan beribadah bersama. Namun sekarang kita beribadah bersama dari rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita dalam ibadah perayaan Natal kita saat ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berteduh diri, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai detik ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana Tuhan berikan bagi kami beribadah bersama, dan saat ini kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kehadiran Tuhan kami perlukan untuk membuka mata hati kami supaya kebenaran firman-Mu mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, sehingga kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kemudian Roh Allah yang hidup menolong kami untuk mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan praktis kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan jam pembacaan kebenaran firman Tuhan dan perenungannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Amin. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan Papa, Mama, dan kita semua yang mengikuti ibadah perayaan Natal PPA-IO 628 Siloam, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru dan Alkitab dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Dalam versi Bahasa Indonesia Sehari-hari, ayat yang ke-17 mengatakan, sekalipun musuhmu berkata, Sion telah dibuang dan tak ada yang memperhatikan, namun kamu akan kubuat sehat kembali dan luka-lukamu akan kuobati. Ayat yang ke-18, Tuhan berkata lagi, kamu umatku akan kukasihani dan kupulihkan keadaanmu di tanah airmu sendiri. Yerusalem akan dibangun lagi dan istananya diperbaiki. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan Papa, Mama, dan kita semua yang saat ini sementara merayakan Natal, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu Yesus datang menolong saya. Yesus datang menolong saya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat dulu tentang kitab Yeremia ini. Kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kepadanya. Yeremia sendiri menjadi nabi Tuhan selama kurang lebih 40 tahun, dan selama itu pula Nabi Yeremia selalu memperingatkan umat Allah, yaitu umat Israel, tentang bencana yang akan menimpa mereka karena dosa-dosa mereka dan karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Umat Allah diminta bertobat, tapi mereka tidak mau mendengar. Kita bisa baca di dalam Yeremia 25 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-7. Sampai pada akhirnya nubuatan itu menjadi nyata, di mana Raja Babel yaitu Nebukadnezar merebut dan menghancurkan Yerusalem, dan kemudian
Raja Yehuda bersama dengan rakyatnya diangkut menjadi tawanan di negeri Babel. Nah, papa mama, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita lihat di sini bahwa selain Yeremia menubuatkan tentang bencana yang akan menimpa umat Tuhan, tetapi Yeremia juga menubuatkan bahwa orang-orang yang dibuang dan ditawan di Babel akan kembali dan dipulihkan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan memulihkan mereka? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-17 dan ke-18, kita akan melihat di situ bahwa yang melakukan tindakan penyembuhan, yang melakukan tindakan pemulihan adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan mengobati luka-luka, Tuhan yang akan memulihkan dan mengasihani. Mengapa? Karena pada faktanya umat Allah tidak mampu untuk menyembuhkan, tidak mampu untuk mengobati dan memulihkan dirinya sendiri. Syarat untuk disembuhkan, syarat diobati, syarat dipulihkan adalah pertobatan. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau kita kembali kepada tema kita, Yesus datang menolong saya. Papa, mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, paling tidak kalau kita kembali kepada tema ini, berbicara tentang Yesus datang menolong saya, berarti paling tidak ada 2 poin yang bisa menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama yaitu kedatangan Yesus, dan yang kedua adalah tujuan kedatangannya. Kalau kita melihat yang pertama tentang kedatangan Yesus, Yesus sudah datang ke dalam dunia melalui kelahirannya sebagai manusia yang dirayakan dari tahun ke tahun sebagai hari Natal. Dan kita pada hari ini sementara merayakannya. Yesus juga hidup sebagai manusia kurang lebih 33 tahun. Kemudian dia menderita, mati di salib untuk membayar lunas semua hutang dosa kita. Tetapi kita harus ingat bahwa dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil untuk menghakimi setiap kita sesuai dengan perbuatan kita, baik itu baik ataupun jahat. Yang kedua, kita berbicara tentang tujuan daripada kedatangan Yesus. Kalau kita lihat tema kita, Yesus datang, tujuannya adalah untuk menolong saya. Kalau kita lihat arti di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kita akan melihat arti kata menolong. Paling tidak ada 3 arti di situ. Yang pertama, menolong berarti membantu meringankan beban penderitaan atau kesukaran. Yang kedua, menolong berarti membantu supaya dapat melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, menolong berarti melepaskan diri dari bahaya, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Nah, papa, mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau begitu Yesus datang untuk menolong saya berarti mengandung 3 pengertian ini. Yang pertama, Yesus datang untuk membantu meringankan beban penderitaan kita. Yesus datang membantu meringankan kesukaran yang sementara kita hadapi saat ini. Nah, secara khusus kita ada di dalam kondisi wabah COVID-19 yang belum juga berakhir. Saya tahu bahwa kita semua mengalami dampak yang luar biasa dari kejadian ini. Yesus datang untuk meringankan beban penderitaan kita masing-masing. Entah karena akibat COVID, entah karena masalah dalam keluarga, entah masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Kita tidak akan pernah lepas dari kesukaran. Yesus tidak berjanji untuk meniadakan semuanya, tapi dia berjanji untuk membantu kita melewati kesukaran-kesukaran tersebut. Nah, papa, mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, aplikasinya bagi kita. Beban apa, penderitaan apa, kesukaran apa yang sedang kita alami saat ini. Yesus sudah datang. Di dalam kitab Matius, Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan itu sudah Dia berikan, pertolongan Dia sediakan, tergantung kepada saya, papa, mama, dan anak-anak sekalian, mau datang kepada Yesus atau tidak. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa ditolong kalau kita datang kepada Dia. Yang kedua, Yesus datang supaya apa? Supaya membantu kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Paling tidak kita membuat hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dulu. Kalau kita sudah baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, otomatis kita akan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kita akan baik, anak-anak akan baik dan bermanfaat bagi papa mama, bagi para mentor. Suami akan baik dan bermanfaat bagi istri. Istri akan baik dan bermanfaat bagi suami. Jadi Tuhan Yesus sudah datang untuk membantu kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Baik itu kita baik dan bermanfaat di sekolah, baik dan bermanfaat di PPA, baik dan bermanfaat di gereja, dimanapun kita berada. Kristus menghendaki dan Dia akan membantu kita, menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau atau tidak. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Dia untuk ditolong, untuk dibantu, saya yakin dan percaya kita semua pasti akan ditolong. Yang ketiga, Kristus datang untuk melepaskan kita dari bahaya. Bisa jadi bahaya COVID yang sementara ini terjadi di mana-mana. Kristus juga datang untuk menyembuhkan kita. Menyembuhkan baik mungkin secara fisik. Tapi kalaupun Tuhan menghendaki secara fisik kita sakit. Tapi kita harus bersyukur karena secara mental, psikis kita, Tuhan menyembuhkan kita. Saya kasih contoh. Bayangkanlah kalau kita sementara dalam kondisi yang sakit berat. Lalu kemudian dengan kondisi jiwa yang terganggu. Bagaimana jadinya? Kita mengucap syukur untuk yang sakit, papa mama daripada anak-anak PPA. Mungkin yang sakit dan bergumul selama ini untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab belum. Tuhan mungkin menjawab tidak terhadap pergumulan kita untuk sembuh dari sakit. Tuhan masih mengizinkan kita untuk sakit secara fisik. Kita harus tetap bersyukur. Karena hanya tubuh kita, fisik kita yang sakit. Tapi secara psikis, secara mental kita sehat. Karena siapa? Karena Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah, papa mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus juga datang untuk menolong kita dalam pengertian untuk menyelamatkan kita. Dan ini adalah tujuan daripada kedatangan Kristus yang tertinggi di dalam dunia. Virus corona betul berbahaya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, bahwa virus corona adalah virus yang sangat berbahaya karena dia mematikan. Tapi ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus dosa. Kalau virus corona menyerang sistem pernafasan tubuh kita secara fisik, maka virus dosa menyerang sistem pernafasan kita secara rohani. Dia menyerang sistem pernafasan jiwa kita. Kalau virus corona menyerang kita, kita mungkin masih ada kesempatan untuk disembuhkan. Ada peluang untuk sembuh. Tetapi ketika virus dosa menyerang kita dan tidak ada yang membantu kita, maka kematian kekal adalah upah bagi kita. Nah, papa mama dan anak-anak serta kita semua yang ada dalam perayaan Natal hari ini, untuk virus corona bisa saja ditemukan vaksin yang tepat untuk menyembuhkan atau meniadakan virus ini. Tetapi untuk virus dosa, tidak ada satu manusia pun di dunia ini dengan jabatan, dengan uang, dengan apapun yang bisa menciptakan vaksin bagi virus dosa. Vaksin bagi virus dosa hanya ada di dalam darah Kristus.
Papa, Mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia tidak ingin seorang pun dari kita binasa. Dia ingin supaya kita semua bertobat dan berbalik sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Dia. Bagian Tuhan adalah menolong kita. Bagian kita adalah meminta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin untuk persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa datang dan berdoa, meminta jalan keluar, meminta pertolongan. Tapi untuk keselamatan jiwa, tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada Dia, mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas, kita berdosa dan upah bagi dosa kita adalah maut. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita, berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan, membantu kita untuk hidup yang baik. Lalu kemudian membuka hati kita, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadi kita. Papa, Mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin saja di antara kita ada yang terserang virus corona. Tapi saya berdoa supaya kita semua dijauhkan dari virus yang berbahaya ini. Tetapi seandainya saja Tuhan mengizinkan kita terkena virus ini, kematian karena virus ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kematian karena virus dosa adalah kematian yang kekal di neraka. Pilihannya tergantung kepada kita. Saat ini, dengan tangannya yang penuh kasih, Dia sementara mengulurkan kedua tangannya kepada kita yang memerlukan pertolongannya untuk diselamatkan. Bagi Papa, Mama, anak-anak yang mau menerima keselamatan kehidupan kekal di dalam Yesus, datang kepada Dia, buka hatimu, akui semua dosa dan pelanggaranmu, dan minta kepada Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka tempat di surga adalah jaminan bagi kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Sekali lagi, pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Apa yang kita putuskan saat ini mempengaruhi hidup kita, bukan hidup kita di sini saja, tetapi hidup kita pada kekekalan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Terima kasih karena Tuhan Yesus, karena kasih-Mu mau datang bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk tujuan tertinggi Tuhan, yaitu menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus di surga. Kalau Tuhan Yesus melihat ada hati yang terbuka saat ini, mengakui diri sebagai manusia yang berdosa, memohon pengampunan Tuhan, maka hamba percaya bahwa janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya, maka Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan akan mengampuni segala dosanya dan menyucikan dia dari segala pelanggarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada saat ini ada yang membuka hatinya untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka hamba percaya bahwa saat ini ada kesukaan besar di surga oleh karena ada satu orang berdosa yang bertobat dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami masing-masing. Sekali lagi ya Tuhan, doa dan permohonan yang tidak sempurna ini kami sudah bawa kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Oke, selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Natal kita pada sore hari ini. Dan biar kiranya Natal kali ini membawa sukacita dan membawa berkat bagi kita semua. Saya ajak kita semua sama-sama memuji Tuhan dengan pujian hormat diberi. Hormat
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga besar PPA IO 628 Siloam. Kami bisa merayakan Natal pada sore hari ini, walaupun kami merayakannya dalam keadaan yang sederhana karena situasi COVID-19, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena itu Bapa, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas peluang yang indah Tuhan berikan bagi kami sekalian. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi semua para sponsor daripada anak-anak. Kami tidak tahu keadaan mereka Bapa, tapi kami percaya mereka semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Pengurus PPA dari Aras Pusat sampai kepada jemaat-jemaat lokal kiranya diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Semua pengurus PPA IO 628 Siloam ada dalam urapan kuasa Tuhan. Mereka dapat melayani dalam berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Semua anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera sukacita dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Semua pengurus dan mentor tutor kami taruh dalam tangan Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat dan memberkati anak-anak. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Akhirnya ya Tuhan, hamba mohon, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah yang Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai kami bertatapan wajah dengan Kristus dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Amin. Ya, Salam, selamat sore semua. Selamat bersukacita dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Perayaan kali ini merupakan sebuah perayaan yang unik karena kita tidak bertatap muka. Kita merayakan Natal masing-masing di rumah, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita dan kegembiraan kita di dalam Tuhan. Oleh karena Yesus tidak lagi lahir di kandang Bethlehem, tetapi sudah lahir di hati kita sekalian. Kehadiran Yesuslah di dalam diri kita, itulah yang membuat kita tetap bersukacita walaupun dalam situasi yang mengecam, situasi yang menakutkan, karena virus corona masih mewabah hingga pada hari ini. Karena itu kita tidak perlu bersusah hati atau menyesal karena situasi ini, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kesan buat kita sekalian, bahwa perayaan Natal tahun ini merupakan perayaan yang tidak seperti biasanya. Dan ini kita akan ingat sepanjang hidup kita. Dan pesan saya dalam perayaan Natal ini, biarlah kita semua di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih setia mencari Tuhan dan lebih bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, keadaan sesulit apapun, pasti Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua, baik sebagai pengurus PPA maupun anak-anak, orang tua, kita tetap memandang kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan semua keadaan kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat pula menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Salam.
Salam, selamat sore untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan himbauan dan beberapa pengumuman, pertama-tama patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena anugerah-Nya, sekalipun kita dalam masa yang sulit, oleh karena pandemi ini, tetapi Dia selalu menjadi penjaga yang baik bagi kita. Di saat kita dalam kekurangan, Dia selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita. Di saat kita dalam masalah, Dia selalu memberi jalan keluar bagi kita. Dia selalu menjadi gembala yang baik bagi kita. Himbauan saya untuk anak-anak dan orang tua, agar di masa COVID ini, dalam kita merayakan Natal dan Tahun Baru, marilah kita tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. 1. Jauhilah kerumunan. 2. Pakai masker. 3. Cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan air yang mengalir. 4. Hindari cium sabu, cium rote, dan cium timur. Cukup salam corona saja. 5. Hindari main petasan dan gestrek motor yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak. 6. Tetap menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. 7. Marilah baik anak, orang tua merayakan Natal dan Tahun Baru melalui berdoa bersama di rumah masing-masing dengan aman, hormat, takut, serta bersyukur kepada Tuhan. Pengumuman, hari ini tanggal 17 Desember, kita sudah Natal PPA IO 628 Siloam melalui nonton video. Dan esok, tanggal 18, kita sudah mulai libur sampai dengan tanggal 12 Januari 2021. Kita akan kembali beraktivitas seperti biasa jika dimungkinkan. 2. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan penulisan surat dan update, bisa datang tulis dan foto pada saat dihubungi. 3. Beberapa anak youth akan dihubungi untuk bersama dengan mentor dan staf datang ke PPA untuk menanam di pekarangan gereja. Demikian himbauan dan pengumuman dari saya. Kiranya Yesus Kristus damai Natal memenuhi hati kita semua. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Kupang 16 Desember 2020. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua, khususnya anak-anak PPA dan orang tua IO 628. Semoga Tuhan memberkati kita dalam masa pandemi ini. Kita juga selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, saya Merlin, saya Dela. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman dan keluarga besar PPA IO 628 Siloam. Saya Denanda Saraswati Derek. Selamat Natal untuk PPA Siloam IO 628 Jodoh Integrity. Shalom. Kami dari Komisi PPA IO 0628 Siloam Kupang mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Semoga PPA IO 0628 Siloam Kupang tumbuh dan berkembang sebagai tunas-tunas gereja dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, nama saya Gia. Saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi keluarga besar PPA IO 628 Siloam, saya sebagai komisi program mengucapkan selamat Natal di tahun ini.
kiranya kita semua menjadi agen Kristus yang selalu membawa nama Natal dimanapun kita semua berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.